Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi destructive test video yang ketiga ini akan membahas tentang fracture test yang ada di GW 182. Ya. Fracture test ini biasanya dilakukan untuk pengujian spesimen atau materi yang dilakukan pengelasan fillet weld. Ya, fillet weld baik di plate maupun di pipe, di pipa. Nah, untuk yang fracture test, ya, spesimennya ya kurang lebih memiliki ya performance test 100 mm atau 4 in. Ya, the stem of the 4 in 100 mm performance of specimen center section figur 4624B, yaitu untuk menguji performance. Performance itu artinya menguji weldernya. Di dalam pengujian untuk menguji performance fillet weld ini, maka sesuai dengan GW 462 itu harus ada stop and restart weld near the center, artinya tidak tepat di tengah pun no problem. Dekat-dekat situ harus dihentikan. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk melihat kemampuan dari performance weldernya itu bisa melakukan penyambungan lasnya atau tidak. Ya, nanti dilihat hasilnya dia bisa nyambung dengan baik atau tidak. Misalkan nanti di surface-nya ada bendolnya yang melebihi ketentuan atau sambungannya kurang baik dan sebagainya, itu bisa dilihat dari penghentian stop and restart. Ya, dekat-dekat dengan tengah dari lebar dari sampelnya. Ya, lebarnya kurang lebih 6 in atau 150 mili. Ya, itu nanti di tengah-tengah harus diminta berhenti. Ya, hentikan di tengah, minimal 1 itu. Ya, 1. Or the stem of the quarter section in figur 462C. Ya. Untuk yang apa itu pipa itu ada di GW 4624C. Shall be loaded laterally in such a way that the root of the weld is in tension. Jadi nanti setelah dilakukan pengelasan, nanti akan ditekan sehingga bagian dari root of fillet weld-nya itu mengalami tarikan. Ya. The load shall be steadily increase. Jadi memberikan bebannya itu secara pelan-pelan until the specimen fracture or bend flat upon itself. Jadi nanti memberikan pelan-pelan sampai kemudian spesimennya itu mengalami fracture ya atau terbending pada bagian sisi di rootnya itu. If the specimen fracture, the fracture surface shall show. Jadi ketika sudah mengalami fracture itu, bagian surface-nya itu ya harus menunjukkan no evidence of crack, tidak adanya crack or incomplete root fusion atau incomplete root fusion. And the sum of the length of inclusion and porosity visible on the fracture surface shall not, ya, tidak boleh melebihi 3/8 in atau 10 mili. Jadi jikalau ada ya inclusion ya atau porosity yang nampak pada bagian permukaan yang telah terbending, yang fracture surface-nya itu, maka dia harus kurang dari
Kurang dari berapa? Harus kurang dari 10 mm. Or 10% of quarter section. Ya, figur GW 462C. Jadi 10% dari quarter section untuk pipanya. Jadi pipanya quarter sectionnya berapa, maka panjang inclusion or porosity yang nampak tidak boleh lebih dari 10%. Baik, kita lanjutkan berikutnya untuk makro examination prosedur spesimen. Ya, makro ini untuk melihat tampilan dari permukaan section penampang melintang dari las-lasan. One face of each cross section of the 5 test specimen in figure 4624 or 4 test specimen in figure 4624D. Ya. Jadi nanti kita ambil beberapa sampel yang ada di sesuai dengan figur GW 4624A. Ini tidak saya tampilkan gambarnya, nanti dilihat saja di ASME 9. Kemudian salah satu permukaannya itu ya shall be smoothed, ya harus dihaluskan. Dengan apa? Dengan grinding, kemudian di polishing, ya kalau bisa dipersiapkan dengan sempurna. Kalau bisa disiapkan seperti mempersiapkan mikro, jauh lebih bagus lagi. Nah, setelah itu nanti etch with suitable adson. Ya, dietsa dengan larutan kimia sesuai dengan bendanya. Misalkan kalau baja karbon biasanya pakai nital. Bisa 2%, bisa 5%, bisa 10%, tergantung kebutuhan. Artinya semakin persennya semakin besar, waktu yang dibutuhkan untuk etching dikurangi supaya nanti tidak hangus permukaannya. Kalau hangus sia-sia nanti yang kita lakukan. Ya, karena tidak bisa menunjukkan tampilan permukaan wet metal, HAZ dan base metalnya yang mana. Nah, kemudian ya bisa dilihat etching reagentnya itu di GW 470 atau di buku-buku yang lain di lab uji bahan ada itu. Pak Torik sudah punya bukunya. Sampean bisa pinjam nanti dengan Pak Torik. Ya, profesor kita itu. Nah, untuk apa di etchant? To give a clear definition to the wet metal and heat affected zone. Di etchingnya nanti supaya bisa menampilkan secara jelas mana bagian wet metal, mana HAZ-nya. Nah, kemudian examination of the cross section shall include only one side. Ya, satu sisi saja, jangan dua-duanya. Dipotong, kemudian satu sisi dipoles, dietsa, kemudian baru diamati. Nah, kemudian dibandingkan di situ, ya, in order to pass test, untuk menyatakan bahwa spesimennya itu lulus, maka satu, visual examination of the cross section of the wet metal NHAZ shall show complete fusion. Harus menunjukkan ya complete fusion dan bebas dari crack. Yang kedua, there shall be not more than. Jadi jika ada perbedaan different of length of the leg of the fillet, jika ada perbedaan length-nya antara vertikal dan horizontalnya, maka tidak boleh lebih dari 1/8 in atau 3 mili. Misalkan ada vertical leg-nya 6, horizontal leg-nya 9, nah itu masih accepted. Tapi jika vertical leg-nya 6, horizontal leg-nya 10, nah itu rejected. Nah, untuk performance, yang tadi itu untuk makro prosedur, ya caranya juga hampir sama. Untuk yang performance, bedanya adalah ya pada kriterianya in order to pass-nya itu. Kalau
prosedur hanya dua, hanya menunjukkan complete fusion dan bebas dari crack serta perbedaan lag lengthnya, maka untuk yang performance atau menguji welder dengan makro fillet ini, visual examination cross section of the wet metal NHAZ also complete fusion. Ya sama, berarti harus menunjukkan fusi yang sempurna dan bebas dari crack. Tapi ada perkecualian, except that linear indication at the root. Ya, jika ada linear indication di rootnya, maka ketentuan di situ jika masih tidak lebih dari atau kurang dari 0,8 mili, maka masih diterima. Artinya jika di visualnya kemudian ada indication di rootnya tidak lebih dari 0,8 mili, masih diterima. Linear indication ya, linear indication. Yang B, the weld shall not have concavity and convexity. Kecembungan dan kecekuannya itu tidak boleh lebih dari 1/16 in atau 1,5 mili. Jadi bendolnya surface weldnya itu tidak boleh lebih dari 1,5 mili, atau nyekungnya ke dalam juga tidak boleh lebih dari 1,5 mili. Yang C, there shall be not more than ya 1/8 in atau 3 mili different of the length of the leg of the fillet. Jadi sama dengan uji prosedur di makronya. Jadi perbedaannya yang pertama visualnya harus bebas dari crack dan harus menunjukkan complete fusion. Tetapi ada perkecualian jika ada linear indication diperbolehkan asal tidak lebih dari 0,8. Yang kedua bedanya adalah bahwa untuk uji performance maka tidak boleh ada kecembungan dan kecekungan atau concavity dan convexity yang lebih dari 1,5 mili. Yang ketiga sama, tidak boleh ada perbedaan lag length antara vertical lag dan horizontal lag yang melebihi 3 mm. Baik, itu 3 video berkaitan dengan guide band test, berkaitan dengan destructive test yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan pengujian TA saudara kalau base-nya adalah code ASME 9. Nanti bisa dibaca detailnya di buku yang ada, sehingga nanti kita akan punya guidance di dalam menentukan evaluasi hasil pengelasan yang kita lakukan based on ASME 9. Nanti di sesi yang lain mungkin akan saya sampaikan berkaitan dengan AWS misalkan, atau API atau standar yang lain, sehingga kita punya pemahaman yang utuh, karena nanti saudara akan melakukan kerja di industri, sehingga pemahaman tentang code itu harus kita miliki. Nah, mohon masukannya nanti jika ada kesalahan, ya ada salah tafsir terhadap pemahaman code ini, ya kita bisa berdiskusi, ya kita bisa menerima segala macam masukan atas kekurangan-kekurangannya, sehingga nanti menjadikan lebih sempurna pemahaman kita dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.